Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan pembelajaran. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami akan memulaikan pembelajaran ini. Berikan hikmat, berikan akal budi, terlebih berikan keseriusan dalam belajar. Terima kasih karena kasih Tuhan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau minggu lalu kita belajar tentang keajaiban dari Alkitab, di mana Alkitab ini tidak ketinggalan zaman. Saat ini kita akan belajar tentang nubuatan yang tergenapi dalam Alkitab. Adik-adik, apa arti nubuatan? Dalam Kamus Bahasa Indonesia mengatakan, nubuatan ialah wahyu yang diturunkan kepada nabi atau ramalan. Apa arti nabi? Nabi ialah orang yang melihat, artinya orang yang dapat melihat apa yang sudah terjadi, apa yang sementara terjadi, dan apa yang akan terjadi. Adik-adik, bila kita meneliti isi Alkitab, kita akan mendapatkan bahwa 1/4 dari isi Alkitab adalah nubuatan. Kita masuk dari tanda Allah. Apakah tujuan nubuatan? Nabi Yesaya mengatakan dalam bukunya Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Adik-adik, ayat ini menunjukkan bahwa tanda dari Allah yang benar ialah kegenapan yang dikatakannya. Dalam Yeremia 28 ayat 9 juga mengatakan, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuatan nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Ayat ini memberikan implikasi bahwa bisa satu nubuatan tidak digenapi, maka nabi yang menubuatkan nubuatan tersebut bukanlah mendapatkannya dari Allah. Kita masuk pada nubuatan Perjanjian Lama. Alkitab berisikan ribuan nubuatan dalam Perjanjian Lama dan sebagian dalam Perjanjian Baru. Tuhan telah berfirman kepada Abraham, ini nubuatan yang sudah digenapi, kebebasan bangsa Israel. Tuhan telah berfirman kepada Abraham, nubuatan yang telah diberikan kepada Abraham itu ternyata digenapi saat cucu Abraham yang pertama, Yakub, mengungsi ke Mesir karena panjangnya bala kelaparan dan keturunannya berdomisili di Mesir, serta mengalami banyak kesukaran hidup. Dalam Kejadian 46, Keluaran 5 ayat 2, sampai akhirnya mengalami kebebasan seperti yang ditulis dalam Keluaran 12 ayat 41. Sesudah lewat 430, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Nubuatan Kejadian 15 ayat 13 sampai 14 tersebut telah digenapi dalam Keluaran 12 ayat 14. Nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama. Dari sekian banyak nubuatan Alkitab, kedatangan Yesus untuk pertama kalinya ke dunia ini telah menjadi salah satu topik nubuatan. Segera setelah kejatuhan manusia dalam dosa, telah dinubuatkan adanya perseteruan antara benih perempuan dan benih ular yang melambangkan setan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam Kejadian 3:15. Yesus juru selamat yang
akan lahir dari keturunan Abraham, dia yang akan meremukkan kepala ular sebagaimana yang tertulis dalam Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman Tuhan. Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan juru selamat dalam bentuk bayi yang mempunyai kemanusiaan dan keilahian. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bahkan Alkitab pun telah menubuatkan bahwa juru selamat akan lahir di Bethlehem. Kita boleh buka dalam Mika 5 ayat 2. Yang memang terbukti sekitar 500 tahun kemudian. Bagaimanakah ia lahir di Bethlehem? Dalam Matius 2 ayat 5. Nabi Yesaya juga menubuatkan seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu sudah ditulis dalam Yesaya 7 ayat 14. Matius menunjukkan kegenapannya dalam Matius 1 ayat 23 dan memberikan arti Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Misi yang akan dilaksanakan oleh Yesus pun telah disebutkan 660 tahun sebelumnya. Seperti yang ditulis dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang yang remuk hati, untuk memberikan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Nubuatan digenapi dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Adik-adik, dengan sangat menakjubkan, penderitaan yang akan dialami Yesus pun telah dinubuatkan sebelumnya. Dalam Yesaya 53 ayat 3 dan 4. Bahkan sahabat-sahabatnya pun mengkhianatinya, sudah dinubuatkan dalam Mazmur 41 ayat 9. Bahkan ia dijual dengan 30 keping perak pun sudah dinubuatkan dalam Sakaria 11 ayat 12. Dan pada saat ia diadili, ia dipukul dan diludahi, itu sudah dituliskan dalam Yesaya 50 ayat 6. Mereka yang menganiaya pun, bahkan mencabut undip untuk pakaiannya pun sudah dinubuatkan, sudah ditulis dalam Mazmur 22 ayat 18. Begitu banyak nubuatan yang telah diberikan oleh Alkitab Perjanjian Lama mengenai kedatangan Mesias yang digenapi dalam Perjanjian Baru. Kita boleh lihat di layar, ini ada nubuatan-nubuatan tentang Mesias, dan itu sudah digenapi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.